Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi srohli dari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sohibul Bait, keluarga besar pesantren Tahfidz Al-Mabrur Ungaran yang dirahmati Allah, para ibu-ibu, para ayahnya yang datang banyak enggak ya? Jangan pulang dulu ya Pak. Kalau panas maju, di sini agak dingin Pak. Yang dirahmati Allah, anak-anakku luar biasa ya, santriwan. Ya Allah, tadi Bunda terharu, begitu bagus bacaan Qur'annya. Mudah-mudahan ini menginspirasi para orang tua ya Bu. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bu, tujuannya ibu nyekolahke putrane ten pondok Tahfidz Al-Mabrur karena apa nji? Tolong Dek, mikir Dek, ben dijawab Dek. Penting ini karena pas waktu Bunda ngisi di pondok sono itu memang Bunda pingin tanya gitu Bu. Bapaknya mau sing neng kene apa masih di belakang? Mic-nya bisa nggak ya Dek? Di belakang nggak ada. Aku pengen soko ibu satu, bapak satu. Ibu coba Bu dijawab. Dek tolong. Ini mic-nya enggak bunyi ya? Ya ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya nitip anak ke sini ya Bu ya, kepengen anak bisa mengaji Al-Quran, biar bisa mendukan kedua orang tua gitu Bu. Udah cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayah, perwakilan ayah, siapa yang mau jawab? Ayah, tujuannya menyekolahkan putranya di sini, ya tolong ayah Dek. Perwakilan ayah. Ben adil, ada ibu, ayah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayah dari santri Muhammad Salahuddin Rais. Niat saya memasukkan anak saya ke pesantren Al-Mabrur ini, salah satunya mungkin doa saya yang diijabahi oleh Allah. Dari waktu anak saya masih belum bisa berjalan, itu saya pernah berdoa kepada Allah, anak saya gendong, ya Allah, jadikanlah anakku ini seseorang yang pandai akan Al-Quran, dan sekaligus pandaikanlah dia dalam mengamalkannya. Itu mungkin salah satu motivasi saya memasukkan ke pesantren Al-Mabrur ini. Jadi saya ingin anak saya itu menjadi seorang yang ahli dalam Al-Quran, ahli Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ibu dan ayah ya yang mewakili. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pingin nih Bu, anaknya biar bisa ngaji. Tadi doanya dihijabai, ya Allah anakku ahli Al-Quran tapi juga mengamalkannya ya. Karena sebagian itu hafid Quran, neng ahlake. Nah ini karena tidak mengamalkannya. Jadi memang kita berusaha berproses menghafal Quran tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak itu luar biasa Ibu Bapak. Timbangannya berat.
di saat akhlak mulia ini sudah tertanam pada putra-putri kita, Masya Allah, luar biasa. Karena akhlak ini spontan, Bu, nggak dipikir panjang. Contohnya begini, seandainya Bunda ya, Bunda naik bis BRT, dapat kursi nih, terus ada kakek-kakek naik bus. Nah, Bunda langsung spontan, "Kek, silakan Kek, pakai kursi saya Kek. Saya kan lebih muda dari kakek." Ini Bunda akhlaknya mulia, spontan. Tapi di saat Bunda tadi, "Kek, sebenarnya meskipun di hati nih Bu, sebenarnya saya tuh mau membantu kakek. Tapi gimana ya, meskipun di batin, perjalanan Bunda jauh. Kalau nanti boyokku sakit, ya udahlah nanti aja kalau udah mau deket, akan saya kasihkan kursi duduk saya." Nah ini berarti akhlak Bunda tercela karena masih egois, mikir diri sendiri. Nah nyuwun sewu Ibu Bapak, sekarang ini banyak enggak orang-orang yang egois? Banyak, gue, lulu, en. Bahkan ini Ibu Bapak, ketika Bunda diminta mengisi di salah satu pondok, ada ibu yang menjawab, "Saya tuh pingin Bun, anak saya jadi hafidoh, supaya dia memberikan mahkota untuk saya." Wanake kita dipeksa-peksa, diseneni nek ora apal karena bapak ibuke pingin oleh mahkota. Bener mboten niki Bu? Kok bener Bu? Loh, mendidik itu yang dilihat proses. Nggak boleh dipaksa, diseneni, "Kamu kudu apal Quran yo ben bapak ibumu oleh mahkota." Iki jenenge memaksa anak, dipaksa, diseneni. Ya Allah Bu, nggak bisa. Ibu Bapak, mendidik anak itu proses ya, jangan orientasinya hasil. Ada lagi bapak yang menjawab gini, "Pak, saya Bun pingin anak saya jadi hafidoh supaya diterima langsung di Undip." Undip itu kan hafal 20 juz, itu langsung diterima, tapi yo ditese. Jadi kepengen anak ben dadi hafidoh ben ketompo neng Undi. Bener napa salah? Salah. Diluruskan, innamal a'malu binniyat. Kita disekolahkan di pondok tahfidz itu karena menggapai ridho Allah. Alhamdulillah wong tuane dapat mahkota. Alhamdulillah kok diterima di neng ojo kuwi tujuane. Ya Bu, dados niki ternyata kata sing rodok boten bener. Nggih Bu, Pak, salut dengan bapak-bapak ini yang peduli masih menunggu. Saya tidak salut dengan bapak-bapak yang tadi pulang naik motor. Nggih napa nggih? Balik. Ya Allah. Tepuk tangan untuk para ayah. Soalnya nopo Bapak Ibu, ayah ini perannya luar biasa, ya Pak ya. Jadi bismillah, ibu kalian bapak sing kompak nggih ndidike anak satu visi. Ojo ngantek pola asuhe bapak A, pola asuhe ibu B, anake bingung. Stres melu bapake napa melu ibu rumangsane ki sing stres ki ming wong tua apa? Oke, anak-anak sing stres. Dek, sebentar. Ke sini Dek, Bunda mau tanya. Satu lagi, ya sama kamu. Sini Nak. Ya, satu lagi. Sebentar. Sini Nak. Sini sebelah kanan. Namanya siapa? Faiz. Faiz. Siapa? Saya. Siapa?
Ataya. Mas Faiz, nek ning omah itu yang galak bapak opo ibu? Yang suka marah-marah bapak atau ibu? Iki ketoke bocahe wedi banget ya ana bapak ibu jawab. Dek, sing galak bapak atau ibu? Enggak apa-apa sini sebelah. Nah, kalau di rumah yang suka marah-marah bapak atau ibu? Bapak. Bapak, ya Allah. Namanya siapa? Namanya siapa? Ayah. Siapa namanya? Alban. Mas, kalau yang di rumah yang suka marah-marah siapa? Sini nak. Bapak atau ibu? Ibu. Ibu. Iki ayah, iki ibu. Sebentar, tanya ya. Ibu itu kalau marah-marah pas apa nak? Kenapa? Mas. Ayah kalau pas marah karena apa? Ayah marah karena apa? Babu. 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 Kalau tidur malah. Kalau mau tidur marah. Karena Ayah tidur. Allah. Oh iya ya, jadi boboknya terlalu malam gitu ya. Oh, jadi ayah marah supaya kakak tidurnya tidak terlalu malam. Oke. Ya, tepuk tangan untuk anak-anak kita yang luar biasa. Silakan kembali nah. Bu, iki ketok ono sing wedi soale ono wong tuane neng kene. Ya Pak ya? Seneng gak sih Bu kita sebagai orang tua ditakutin anak? Seneng gak? Jangan Bu. Ya Bu, jangan sampai kita itu ditakutin anak karena kegalaan kita Bu. Bapak-bapak juga ya Pak, jangan bangga ketika anak kita takut pada orang tua. Nah makanya di sini kita luruskan ibu bapak, mendidik anak itu ibadah. Sing jenenge ibadah, sing jenenge ibadah mutungan boten. Boten. Ya Allah alhamdulillah aku mau ki ngelak. Dolane adoh banget toh. Alhamdulillah sik kula tak mimik sik nggih. Dadi luruskan ya ibu bapak, mendidik anak niku ibadah. Camkan Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Omae kok morak-marek soale nggih dolanan anake ya aja nesu. Nggih Bu. Aja mutong. Itu Pak Dek. Yang ada kabelnya aja biar enggak mati-mati. Nah, oke. Nah, double ya Dek. Ya kok morak-marek sing jenenge bocah kok. Permainan itu permainan itu pendidikan kita pancen kok ibadah. Oh, permainan itu pendidikan Bu. Jadi yo wis ben mong bocah kudu beresi mainane.
bareng-bareng. Ya wes ibuke ya melu-melu. Ning aja ibuke tok sing beresi. Bocahe dilibatke. Nah nyuwun sewu Bu, saya sedih banget niki Pak. Oke banget wong tua ki mung jarkoni. Jarkoni ngertos mboten Bu? Isone ngandani tapi ora iso nglakoni. Iki Ibu, Pak, jujur ya, kepengin kan anaknya pada hafid Quran. Ibuke wonten sing dereng saged maca Quran. Lah, estu wonten nggih Bu. Bapake wonten sing dereng saged maos Quran. Nah, niki Bu, ora apa-apa nek durung iso maca Quran, neng kudu belajar. Aja meng ngongkon anake ning pondok, ngongkon anake hafal Quran, neng wong tuwane ora iso maca Quran. Jangan malu belajar. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimi. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, apalagi ilmu Al-Quran. HP. Dek, kalau di rumah pas pulang suka main HP enggak? Nah niku dek nyilih HP ini dek. Bu, Pak, kula niku nek nyebutke HP niku setan gepeng. Goro-goro HP lali ibadah. Goro-goro HP lali sakabehane, lupa makan, lupa masak ke bojone, gawe ke kopi, asik HP. Sik tak takoni Dik. Dik, nek ning omah Bapak seneng mainan HP ra? Ibu Bapak mboten ibuke sama-sama jujur. Lah ini nih Bapak ibuke kompak, ora ana komunikasi. Ini HP ini bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Karo bojone asik dhewe, bahkan maem niki Bu, sik maem bareng-bareng. Bapake HP-nan, ibuke HP-nan, anake HP-nan, mbae yo HP-nan. Astagfirullahaladzim. Kompak HP-nan, nggih mboten? Ini lho Bu, ini hati-hati. HP ini bisa bermanfaat tapi banyak mudorotnya. Oh nggih Ibu Bapak, yang punya Instagram, Bunda ini rutin sepekan sekali ada kajian di Instagram. Gadah Instagram. Diikuti nggih, follow, like, share. HP apa? Instagram dakwah Bunda Darosi, DAROSJ. Dikirimkan grup ya Bu. Iki wingi apik, yuk jadi wanita solihah, temane pekan niki. Terus tenggen story selalu ada Bu. Kula mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Sak bendino story wonten, kalau yang di IG-nya itu sepekan sekali. Meng 3 menit tok. Nah ini namanya kita memanfaatkan teknologi. Pon ketemu. Pon di seten grup ya Bu, IG Bunda, IG dakwah Bunda. Meng 3 menit Pak, tapi manfaat. Neng orang nggih TikTokan. Ciut. Sinten yang seneng TikTok? Ya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Anak itu amanah. Anak itu anugerah. Nah kita nanti akan dimintai tanggung jawab bagaimana cara mendidiknya. Apakah kita sudah bisa menjadi contoh qudwah yang baik atau hanya zarkoni? Jujur, sinten sing sak bendina kulino maos Quran? 1, 2, 3. Kok sithik tok? Anake ning nggone pondok tahfidz, haning 3 tok sing sak bendina maos Quran. Piye jan? Niki Bu, makanya saya ketika diminta, Dek, judulnya sudah benarkah kita dalam mendidik?
anak. Pingin anake apik, ning ibuke ngrumpi. Pripun, Bu? Jarang ngrumpi nggih, Bu? Alhamdulillah. Nek blonjo? Nah, nek temen iki nggih mboten ngrumpi, nek blonjo iki lho, blonjone 10 menit, ngrumpine Ibu bapak kembali lagi mendidik anak itu satu visi A B B ben anak boten bingung. Ingat anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kita menggoresnya mau jadi apa itu sangat tergantung pada orang tua. Jadi tolong jangan pasrah bongkoan ke pondok. Tapi di sini orang tua juga harus memperbaiki diri. Di saat anakku pulang 4 bulan sekali ya Bu ya pulangnya ya. 1 bulan sekali, maaf 1 bulan sekali yo neng kene neng omah ki yo kaya pondok. Ojo ngantek niki Bapak Ibu. Pas balik, ya Allah le, ki nyole kowe kan ra tau nyekel HP to ning pondok. Nyo, ngoten boten Bu? Nggih kok kasih ngono. Pas wingi to Pak, Bu, kula taken. Ya Allah, jadi sakniki ni cah-cah niki nek niliki entoke sebulan berapa kali? Sebulan sekali ditengok. Mereka itu tidak menunggu bapak ibu HP. Begitu HP wes bapak ibu menyediai makanan sing enak-enak, anaknya asik dengan HP, ibu meneng bapak yang meneng. Niki salah bapak ibu. Jadi di saat kita nengok anak, kelekatan, kebersamaan, ada masalah apa, kuwi sing penting. Ojo ngantek bocah luweh kangen karo HP timbangane karo wong tuwane. Nah ini ibu bapak. Ya Bu, insya Allah sok nek nilii. Ini nanti kalau habis hadir gini bisa dengan anak. Nanti malam. Tolong ya, ojo disikli HP ya. Le, ojo nyilih HP ya Le. Nggih. Komunikasi 2 arah ini penting banget Ibu. Opo meneh Bapak komunikasi dengan hati. Karena anak ini bukan miniatur orang tua yang diperkecil. Tapi anak ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Anak ini unik. Anak ini punya perasaan. Kroso ngobrol karo anak nyambi HP. Ya Allah, bocah itu butuh diorangkan. Bu, jenengan nek bapake pasare nggawa HP. Ojo nesu. Mas, HP-nya mbok ditinggal. Ayo kita ngobrol. Nggih. Pak, nek ibu tidur nggawa HP, dielingke, Dik, HP tinggal. Ayo toh kita ngobrol-ngobrol. Jadi ada kesepakatan pas maem tidak ada HP. Di kamar tidak ada HP. Di keluarga juga ruang keluarga gitu. Jadi ono kebersamaan sekarang ini ngeri Bapak Ibu. Generasi anak-anak kita ini generasi stroberi. Stroberi itu kan indah banget toh. Dilihat ya enggak? Tapi gampang klik, gampang tiba. Dinyonyok-nyok bosok metu abang-abangi. Wis stroberi Bu. Jadi tidak tangguh. Karena apa ini? HP ini loh luar biasa. Jadi kita ini diperbudak oleh teknologi. Padahal teknologi itu yang buat siapa? Manusia. Tapi kita tidak sadar diperbudak teknologi begitu asiknya. Jujur waktunya banyak di HP atau banyak bersama suami? HP. Neng dapur HP, yora. Ngantek gosong.
Astagfirullahaladzim. Monggo istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Jangan diulang ya Bu. Kita manfaatkan HP ini untuk yang bermanfaat, bukan terus melupakan peran kita. Bapak, pendidikan komunikasi itu di Quran dijelaskan yang paling banyak berkomunikasi dengan anak siapa? Bapak. Kalau kelekatannya memang lekat ibu karena jadi kandungan, tapi komunikasi itu bapak. Neng apa kok bapak? Karena bapak itu pakai logika, nek ibu itu pakai perasaan, emosi. Coba bayangke, kita ngajarin anak naik sepeda ye, nek ibu sing dicekeli apa nih? Setange, ben ora tiba. Hati-hati, ojo ngantek tiba. Kalau bapak ngajarin naik sepeda yang dipegang apanya? Buntute, wes seimbang, diculke. Tiba, enggak apa-apa, jatuh. Bangun. Beda banget. Nah ini makanya bapak ini sekarang ini maaf ya Pak, di Indonesia itu banyak para ayah tapi tidak berperan. Rumangsane bapak ki menggolek duit. Padahal tanggung jawabnya kalau ibu mendidiknya salah, bapak yang harus ngingetkan. Ayah itu yang paling berat bukan cari uang Pak, tapi bagaimana menggandeng istri dan anak-anaknya menuju reuni di surga. Ini udah bersyukur anak-anak sekolah di Pondok Tafid. Sekarang tinggal bapak ibu yang perlu pembenahan, terutama hati. Karena oke banget ini bapak ibu, maaf ya, ibadah dohirnya luar biasa. Tapi ibadah hatinya kosong. Ibadah dohir itu ya sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sodakoh, itu dohir. Tapi ibadah batin, bagaimana kita tawadu, qanaah, ya Pak, lapang dada, sabar, syukur, istiqomah, itu tawadu. Itu ibadah batin. Nah kebanyakan menungso kuwi menus kokean dosa sing dipikir mung ibadah dohir. Padahal ibu bapak kalau hanya ibadah dohir, dia itu akan menjadi walinya Allah di saat dilihat banyak orang. Tapi di saat sendiri dia walinya setan. Bar sholat, salam, wis bar. Tapi didelok wong akeh, bar salam, bar salat, salam, astagfirullahaladzim. Didelok, merem meneh. Ya Allah. Saya kemarin ketemu dengan seorang ibu X ya. Ibunya itu Pak, hajinya sudah berapa kali, kaya banget. Umroh itu setiap Ramadan Pak, dia umroh. Enggak sendiri loh Bu, dengan suami, anak-anaknya. Kadang dengan ibunya, dengan mertuanya, mesti rombongan. Duitnya diululu Pak, banyak sukses dia. Tapi ya Bu, Pak, inilah kalau hanya ibadah dohir. Ketika datang, Bu, saya itu toh umroh Ramadan ini sudah biasa sak ben tahun. Lah wis sombong toh Bu. Dia nggak kuat AC Pak. Itu masuk, maaf ya, aku tuh nggak kuat AC, dimatiin padahal sekamar kan wong 6. Nah niki, enggak tercermin dalam akhlak. Kebetulan di salah satu kamar itu ada yang sakit. Dia pinjem tremos gitu ya pas Ramadan itu. Ini kan sakit toh ibu, saya pinjem ya bu, biar saya sama bapak saya minum angetnya banyak. Rajin itikaf Pak. Kalau di kamar itu yo, wah pokoknya wes stop lah. Nyileh tremos ini bu, enggak dibalik-balik ke bu. Padahal kan yo ibu yang sakit itu udah sehat, ya kan? Ini berarti kan egois banget. Padahal umroh setiap Ramadan ini ada. Ya inilah bapak, ya karena dia hanya memikirkan ibadah dohir. Ono meneh bu,
wudele anakku ki lho, maaf, wudele putuku itu lho, sing apa sing dipotong itu namanya? Pusar apa ya, yang puputan itu loh. Pusar ari-ari. Oh, ya puput pusar lah, puput pusar ari-ari digowo. Wah, putuku ini nggak bakal sakit. Ini pusar ari-ari sudah kubawa tawaf, sudah kubawa sa'i, sudah kubawa ke rodoh, jadi pasti nggak sakit. Ini udah syirik, Bu. Nah ini bukan apa, dia tidak pakai ilmu. Makanya ibu bapak tolong, saya pingin ya bahwa Islam itu agama dalil, bukan agama nenek moyang, keturunan. Kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau tidak ya jangan. Ononai lah gimana bun, lawang ini tinggalannya nenek moyang. Di rumah itu ada keris, ada tombak, sing kudu dikumbah nganggo banyu apa? Banyu kembang. Nek ora kuwi kerisnya metu gedhe. Ini udah syirik Bapak Ibu. Ono meneh Bun, saya dapat warisan Bun, tapi rumahnya orang tua saya itu ada sing mori ya lho Bu. Mori ditulisi Arab raja, dipasang jarene ben setane ora mlebu, malah malaikat sing ora mlebu. Nah ini Ibu, kita tuh harus membersihkan syirik-syirik ya Bu. Akidah wingi ono meneh Bun, besan saya barusan meninggal Bun. Terus rencana tanggal 28 ini anak saya menikah Bun. Terus katanya keluarganya besan ojo ngenteni nyatos dinose diundur. Lu menikah ki kudu disegerakan kok, ya enggak? Ada dalilnya tidak Bu? Nah ibu-ibu, duh anakku meh ujian, tak posoni yo ben gampang, niki salah. Berarti menukar ibadah dengan dunia. Jenengan poso sunah sae ning diluruskan niatnya karena Allah. Nah ning kono donga ya Allah, wong poso ki doanya kan diijabahi. Berdoa ya Allah, mudah-mudahan anakku dimudahkan ujiannya. Ning jangan sampai niat puasa karena ujiannya ben lancar, ben gampang golek kerja, ben gampang ketemu jodoh. Salah ini. Ketoknya tipis tapi fatal karena innamal a'malu biniat itu mutlak. Kemudian ibu bapak, tolong ya Bu, kalau kita pingin anak kita solih-solihah, beri makanan dengan rejeki yang halal. Baik cara mendapatkannya ataupun jenisnya makanan minuman. Karena apa? Makanan yang dimakan akan menghasilkan energi. Nek carane haram berarti energinya negatif. Anak cenderung menyimpang. Nah ini ketoke sepele Bu. Coba kita lihat Bapak Ibu, banyak orang-orang yang kaya tapi korup, nggak akan bahagia. Ya Bu? Oke, saya nggih tak mimik nggih ngelake. Kok adzan nggih? Sudah adzan ya? Kita dengarkan dulu ya. Adzan. Oh jauh ya? Belum ya? Ya udah enggak apa-apa. Lah niku Ibu, kunci Bapak, jangan sampai kita jarkoni, jangan sampai kita memberikan rezeki yang haram. Jadilah kita contoh yang baik. Ciptakan komunikasi dua arah. Jangan bangga ketika kita jadi komandan yang hanya memerintah, menyuruh, melarang. Komunikasi dengan hati akan sampai ke hati. Wonten kisah ini ibu bapak, anak eki maniak game.
nek main game ngantek bengi-bengi. Sang ibu tadi begitu sabarnya masuk ke kamar anaknya, dampingi. Nak, baca Al-Muluk yuk. Al-Muluk. Capek anake ngono. Neng ibuke mau yo sabar. Akhirnya ibunya baca Al-Muluk di kamarnya. Suwi-suwi dampingi anaknya sing lagi ngegame itu, Bu. Suwi-suwi nggawa Al-Qur'an loro. Baca Al-Muluk. Suwi-suwi gelem. Anaknya jadi hafal, Bu, Quran surat Al-Muluk. Lah ning kebanyakan para orang tua ini nggak sabaran, ya ora. Cobi, Bu, nek pas pulang ke rumah Bapak Ibu, anak kita subuhnya awal waktu opong bangkong, Bu. Bangkong. Soalnya kenapa kok mboten digugah? Mesake lain. Wis neng pondok digugah tahajud, mumpung neng omah ya kawanan ora popo. Nah ini, tapi senang saya jujur, emang banyak para ibu begitu. Bahkan ini, Bu, maaf ya, ibu iki rajin banget. Neng bapak atau neng masjid ora digugah. Ya kasihan to, Bun, wong bapak ki mau nglembur. Lu yo salah, Bu. Subuh awal waktu Bapak berjamaah, Masya Allah, luar biasa. Apalagi didahului dengan qobliyah 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat itu melebihi dunia dan seisinya. Tapi kebanyakan, maaf ya, ibu-ibu ora gelem gugah bojone. Ya Allah, wonten, Bu, ten Solo pas kula ngisi, bapak-bapak tanya, Bunda, saya itu bingung, Bun, saya itu udah mencari istri yang solihah, kebetulan juga orang tuanya punya pondok, tapi kok dia tidak pernah bangunin saya tahajud ya, Bun. Waktu saya tanya, Mi, kenapa kok nggak bangunin, Mi? Aku takut kalau nanti Abi perasaannya luka. Kalau Abi perasaannya luka kan saya dosa. Lah kok egois banget beda di bojonya, betul. Kita tuh harus saling bersinergis. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yo carane gugah aja galak-galak, Mas. Tahajud. Kok durung gelem? Kita cerita, Mas, keutamaan tahajud itu luar biasa ya, Mas ya. Nanti kalau saya lupa tolong dibangunin ya. Padahal jane tujuannya kan dewe meh gugah. Sholat tahajud di samping tidur suami. Sebagai istri itu semuanya jadikan ladang, Bu. Ya, Bu. Ojo gampang mutung. Wahai para ayah, nek digugah tahajud jangan marah ya. Marah? Udah lakuin. Neng sabar ya, Bu ya. Sabar terus ya. Bismillah, ayah mulai saat ini jangan marah lagi ya. Ya, insya Allah. Saya jawab insya Allah kok ibu Hah? Ndongake, betul. Omongan istri yang solehah itu doanya luar biasa. Bapak, surga ada di bawah telapak kaki ibu, itu betul banget. Tapi hati-hati Bapak, kunci surga yang pegang istri. Jadi jangan sakiti perasaannya ya, Pak. Ya, Pak. Para istri, dirimu juga ya. Jangan sampai musuhan dengan mertua. Karena oke ketika saya meneliti, mantu wedok musuhe karo mertua wedok. Ya Allah. Nah ini loh, Bu, padahal suami itu ridho Allah, ridho orang tua, terutama ibunya. Kalau istri setelah menikah, wanita ridho Allah, ridho suami. Jadi kita tuh harus baik pada ibu mertua. Neng kene baike ojo meng donyo ya, Bu. Kita berusaha para ibu, selamatkanlah ibu mertua kita untuk
Hera. Dadi ojo ming doleh-oleh to. Tapi ajak ibu untuk bisa di jalan yang diridhoi Allah sesuai dengan syariat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat. Meskipun hidup ini rangkaian dari masalah, tapi kita tidak boleh berkeluh kesah, lari dari masalah, apalagi putus asa. Kuncinya apa, Bu? Apa, Pak? Kalau kita punya masalah, kuncinya apa? Hah? Apa? Sabar, syukur. Carane? Mendekat. Caranya apa, Bu? Ini tipsnya ya, Pak. Sabar dan syukur itu kunci ya. Karena apa? Sabar itu seperti sayap burung sebelah kanan, syukur seperti sayap burung sebelah kiri. Dua-duanya itu harus seimbang. Dan seimbang ini awas ya, sabar bun, sabar sih sabar, tapi kan ono batese, ini namanya belum sabar. Jadi sabar itu tak terbatas. Nek koyo sayap burung berarti sabar dan syukur sama-sama sehingga burung itu bisa terbang. Nek berat salah siji, maka burung itu akan jatuh. Nah, agar kita sabar dan syukur seimbang, kunci menghadapi rangkaian masalah. Masalah satu belum selesai, ada masalah lagi. Kuncinya adalah HHN. Hadapi masalah itu. Hayati masalah itu. Kenapa ya kok aku punya masalah ini? Pasti ada hikmah. Dan N-nya nikmati. Bukan lari dari masalah. Kita tidak punya masalah kalau apa, Pak? Bu? Kita tidak buat masalah, dia masalah datang kok. Kita tidak punya masalah kalau apa? Hah? Kita tuh nggak buat masalah, Bu, tapi masalah itu datang. Kita tidak bersyukur. Orang kita bersyukur apa juga ono masalah, Bu. Wes sabar, wes syukur, wes yo ono masalah. Kita tidak punya masalah kalau apa? Tidak bernafas. Di saat tidak bernafas nih, Pak. Mati berarti ya. Begitu dikubur nih, Pak. 3 langkah yang mengantar ke kuburan kita pergi, kita didatangi malaikat, Pak. Masalah enggak? Masalah. Kita tidak punya masalah kalau apa? Tit. Hah? Pas ya? Bu, Pak, kita itu tidak punya masalah kalau kita sudah di surga. Orang nenek-nenek, semua muda, gadis terus, ya kan? Nggak ada kakek-kakek, semua perjaka muda. Apa keinginan kita loh, bukan kebutuhan, diberikan oleh Allah. Kekal di sana. Cuman masalahnya seringkali kita ini pingin menuju ke surga, tapi prosesnya menuju ke neraka. Ibu-ibu, sering nggak, maaf ya, kita tidak mensyukuri pemberian suami? Sering ya? Sering banget ya? Kurang terus, kurang oke, kurang ya, saiki do mundak kabeh wis kono mundeten dhewe, aku ra sanggup memanage uang.
Para ayah jangan pelit-pelit ya sama istri, emang rego ki do munda ya. Jadi ini jangan pelit, jangan medit gitu ya, jangan kikir gitu. Dan insya Allah Mbak Ayah, di saat dirimu ikhlas memberikan nafkah kepada istri, Allah itu akan melipat gandakan. Dan ibu di saat nerimo legowo dengan pemberian suami, insya Allah bu ada aja pertolongan Allah. Itu harus diyakini. Jadi nek masing-masing suami istri itu bisa legowo, ya Allah berkah, sakinah, mawadah, warohmah. Mong hati-hati, setan itu dari kiri, kanan, depan, belakang selalu menghasut, memprovokasi supaya kita ini menyimpang dari syariat. Kemarin kapan ya, ada yang nganter saya itu bu, bilang, bun suami saya itu selingkuh. Emang yang bisa selingkuh itu hanya suami? Saya pun juga bisa. Astagfirullahaladzim. Iki maksudnya piye? Di saat diuji suami selingkuh, ya harusnya sebagai istri bukan ikut-ikut selingkuh. Yakinlah bahwa ujian itu sebatas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ibu bapak, monggo sama-sama kita dalam menyikapi hidup itu tetap dalam koridor syariat. Ya bu, jangan terbelokkan. Setan ini hanya bisa menghasut dan memprovokasi, tapi tidak bisa memaksa manusia. Keputusan ada pada diri kita, dan di hati kita ini ada dua, fujur dan takwa. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita mau pilih fujur, mau pilih takwa, itu pilihan kita. Hidup memang pilihan. Monggo sami-sami Bapak Ibu, kita memanage waktu, kita memanage hati, kita memanage diri, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang tua yang solih-solihah. Ingat ya Bu, hanya ada 3 yang terus mengalir pahalanya sampai kita mati. Yang pertama, doa anak solih-solihah, bukan anak yang kaya, bukan anak yang punya titel profesor doktor, bukan anak yang punya jabatan, tapi anak yang solih-solihah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, amal jariah. Hanya 3 itu Bapak Ibu, kita mati pun juga akan mengalir pahalanya. Makanya di sini sudah benar nih Bapak Ibu, menyekolahkan di Pondok Tafid Al-Mabrur, perbaiki di rumah ya Bu. Bapak, ayo sama-sama kita rangkul, semoga insya Allah keluarga besar kita semua, keluarga besar Pondok Tafid Al-Mabrur semuanya bisa masuk surga. Amin. Baiklah, kita buka tanya jawab. Monggo silahkan Dek, dibuka tanya jawab Dek. Yang mau tanya, monggo. Buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang mau bertanya, silahkan. Ojo wedi, Bunda Ragala. Ya, ini saya awali Rin yang bertanya. Saya di sini itu setiap hari kesibukannya ngomong anak-anak. Anaknya sekitar 70-an. Ada 70 santri.
Jadi yang ingin saya tanyakan itu ini Bu. Tadi kan jenengan ngendikan ojo galak-galak ngoten nggih. Niki terus terang kula niku galak. Nggih, galak. Terus nggih soalnya nek alon-alon anak-anak kadang nggak dengar. Akhirnya ya nadanya agak keras. Terus saya juga rodok menganut ajaran orang tua saya dulu. Orang tua saya dulu itu rodok galak, rodok tegas. Tapi insya Allah setiap hari didoakan terus. Terus saya juga lihat perjuangan orang tua saya. Insya Allah mendoakan terus, tapi ya didiknya itu keras. Nah kadang ini kebawa ke saya, padahal saya ini dulu kuliahnya psikologi juga. Kadang bertentangan sama dosen saya. Dosen saya kan ya kudune dielus, gini ngoten nggih Bu. Tapi saya ya tak ambil dari ilmu psikologinya, terus tak ambil juga dari ajaran orang tua zaman dahulu. Rodok diseneni, rodok digalai, tapi tetap dikasihi. Misalnya anak-anak habis tak sengeni ngoten biasanya nek mun rodok lego tak panggil, tak kasih jajan opo. Nggih saya ucapkan maaf, kadang kalih nangis menyesal tapi besok diulangi lagi. Ngoten niku pripun nggih Bu pencerahan untuk saya. Kersane saya juga napa memperbaiki diri lah, sebelum memperbaiki anak-anak kan diawali dengan memperbaiki diri saya dulu. Terima kasih. Iya, bagus sekali ini ya pertanyaannya. Dek, galak itu beda dengan tegas. Ya. Kalau galak itu mungkin dengan suara keras, mungkin dengan fisik itu galak, keras gitu ya. Tapi kalau tegas, kita konsisten ini nih boleh, ini tidak. Neng, prosesnya tidak galak. Oke, mungkin dulu zaman orang tua kita itu beda deh dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu orang tua melotot gini aja udah saiki rawati-wati deh. Ya kan? Dan justru kita di zaman sekarang itu harus merangkul mereka menjadi sahabat. Karena ini menarik banget ini. Mungkin di depan kita mereka nurut. Tapi di belakangnya bisa kayak kuda sembrani. Zaman dulu kita masih mendoakan meskipun orang tua kita keras. Karena beda. Didiklah anak di zamannya. Gak bisa kita membandingkan dulu saya begini. Tapi saya selalu mendoakan kakak-kakak juga. Sekarang beda nak, dek. Bunda sekarang kalau ngajar semua HP taruh di tas. Nek enggak, saya kan ngajar di Undip sejak tahun 90 ya. Nek dulu rano kaya ngono aman, saiki iki kene mulang tenanan, dodolanan, HP cekikian. Saya tegaskan jadi kontrak kuliah itu tidak ada yang makan di kelas meskipun makan permen karet. Loh ada Pak, saya terang, maksudnya Ibu, karo makan permen karet. Sudah hilang apa namanya sikap mereka untuk dengan gurunya minum boleh, tapi kalau makan tidak boleh. Jadi nggak bisa nak kita bandingkan dek, kadang-kadang nak wae mahasiswa ya dek ya. Jadi tidak bisa dek, dulu orang tua saya gini enggak, tegas itu bagus. Tapi jangan galak, jangan sampai kita ditakutin. Tapi ketegasan ini harus. Tadi Allah melihat proses kita, bukan hasil. Mungkin dengan kegalakannya hasilnya bagus nih ya. Mereka takut manut. Nenek wes ora, wah, kita akan dicibir. Jadi berproseslah dengan pola asuh yang benar, tegas, contoh, kelembutan dan kasih sayang. Yakin, masalah hasil mau atau tidak, ini tinggal bagaimana kekuatan ketegasan kita. Tapi tetap tidak galak, itu kuncinya. Oke, bismillah ya, semoga dimudahkan Allah, amin. Ya, berikutnya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf baru serak ini. Terima kasih untuk waktunya dan saya senang sekali siang ini bisa menikmati nih pencerahan dari Ibu. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana proses pendidikan orang tua yang salah satunya mungkin jauh nih, maksudnya salah satu ayah atau ibu itu berada jauh, terus yang kedua proses untuk pendampingan anak yang sudah usia remaja itu harus bagaimana, karena untuk SMP biasanya SMP itu kok kayaknya saat-saat anak menentang gitu kayak gini. Saya curhatan sama ortu gitu nih. Iya anakku meneng nak dianu gini-gini ngoten nggih, maksudnya nanti jadi marah, nanti jadi gini lah. Itu agar anak bisa seperti sahabat itu bagaimana Bunda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di saat suami LDR, tolong tetap masih komunikasi dua arah. Pulangnya sebulan sekali atau lama? Berlayar ya? Oh iya. Nah ini di saat berlayar 1 tahun sekali, tetap anak itu butuh sosok ayah. Jadi coba Pak D-nya atau Omnya supaya dia tidak kehilangan sosok ayah. Karena mesti beda Bu, sing jenenge wong wedok ki wis beda. Ya Bu. Nah ini, jangan sampai hanya setahun sekali, dan ini tolong disampaikan ke suami Bu. Nek pas pulang setahun sekali, ojo ngujo anak. Biasanya karena jarang ketemu, begitu pulang, wah wis pokoknya opo-opo dituruti. Wah kok nek pas balik meneh sing berat, ibu Nah ini makanya saya bilang satu komit. Mas aku kangenan mas nek mau turuti kayak gitu. Nah ini harus dikomunikasikan. Nah kemudian pada saat video call itu ya, jadi ayah itu komunikasinya itu apa namanya disesuaikan dengan usia anak-anaknya. Kayak remaja tadi ya Bu, yang namanya SMP ini kan awal remaja. Awal remaja itu masih labil. Saat-saat balik ini butuh banget pendampingan yang sangat luar biasa. Kemudian sering banget wong tua ki masih menganggap anak yang balik yang SMP awal ini koyo anak-anak, ya enggak? Padahal dia sudah pingin menemukan jati dirinya, kemudian dia juga labil, suka bebek. Anak-anak segitu tuh lebih percaya dengan peer groupnya Bu, daripada pada orang tuanya. Nah makanya di sini orang tua tuh harus jeli. Jangan sampai ini kok tambah adoh, tambah wah ibu aku wis gede, dianggap wis cilik. Wah tambah Bu, dia nggak akan curhat ke kita. Dia nggak akan terus care ke kita Bu. Karena kita nggak enak menurut dia gitu loh. Nganggep aku cah cilik, isik ngene aku wis gede, wis SMP, wis gini-gini. Nah makanya pola asuh kita juga dirubah gitu. Anak kita sekarang sudah remaja. Nak, Bunda bersyukur loh. Kamu sekarang udah remaja, sudah balik. Kita cerita Bu, isi masa balik.